Oke, selamat siang ya teman-teman kelas penulisan Letter Gapus. Mungkin selamat siang Manda ya, selaku guru pada hari ini. Selamat siang. Oke, dan juga Ica dan teman-teman peserta ya. Cana udah ada Ahlul juga. Karena mungkin ini sedang ini ya apa? Suasana mendung. Jadi mungkin banyak kendala. Nah, jadi mungkin pada kali ini kita akan mulai aja ya. Langsung pertemuan kita pada hari ini di kelas penulisan puisi pertemuan ketiga. Kemarin kita udah bahas persoalan kotak perkakas puisi. Nah, yang selanjutnya ini nih, yang gak kalah menarik, aku semakin hari itu semakin pertemuan semakin bingung ya. Semakin penuh sepertinya, semakin banyak pertanyaan. Nah, jadi saya serahkan aja langsung ke guru kita hari ini. Kepada Mbak Nanda, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suara saya sampai di tempat masing-masing ya? Jelas. Ya, ini saya baca nama-nama peserta baru. Ya, terima kasih sudah hadir di Sabtu siang yang sendu ya. Itu saya lagi ada di suatu tempat di luar rumah. Nah, kalau dilihat dari luar jendela dari sini itu kayak hujan itu dari tadi itu konstan gitu turun ya kayak serbuk tepung gitu. Ini manis banget ngobrolin puisi lagi dengan teman-teman. Cuman ini kan sepertinya ada peserta-peserta yang saya nggak tahu nih apakah di kelas yang pertama dan kedua itu juga sudah sempat bergabung atau belum. Karena sebenarnya diharapkan sama saya juga berharap, panitia juga berharap teman-teman yang bergabung di kelas ini itu bisa mengikuti secara runut gitu ya. Jadi nggak ada TA, nggak ada absen gitu ya. Karena materi yang disajikan di tiap pertemuan itu akan berkelanjutan, berkesinambungan gitu. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Adnan, karena setiap pertemuan tuh kok rasanya materinya semakin banyak, semakin itu dilewatkan satu gitu, saya khawatirnya malah nanti di pertemuan yang ini ataupun pertemuan yang berikutnya jadi jadi terhambat gitu untuk memahami apa yang saya sampaikan. Jadi setidaknya misalnya kemarin belum sempat bergabung, saya harapkan teman-teman ini nonton dulu sekilas ya, seenggaknya ya bagian-bagian tengahnya video yang sudah diunggah oleh teman-teman Teater Gapus di YouTube gitu ya, untuk setidaknya mencoba untuk merangkai sebenarnya apa sih yang menjadi keterhubungan antara kelas yang kemarin dengan yang sekarang. Jadi untuk memulai hari ini saya coba review dulu dari yang pertama dan yang kedua. Jadi di pertemuan pertama itu saya mencoba untuk mengajak teman-teman semua memicu, memanggil kesadaran gitu sebelum kita memulai menulis puisi. Sebenarnya ada tahapan di mana kita harus menjawab dulu apakah kita ini menulis dalam posisi kita sudah tahu bentuk puisi yang kita tulis ini akan jadi seperti apa, atau kita memposisikan diri menulis sebagai orang yang mencari puisi itu sebenarnya seperti apa. Sebab kita tidak tanpa mencoba untuk membaca secara
historical gitu ya. Karena puisi itu kan sudah ada sejak masa-masa yang lalu. Gitu. Dan yang disebut puisi itu kemudian mengalami berbagai macam dinamika sampai hari ini. Yang disebut puisi di tahun 3 Masehi gitu mungkin akan berbeda dengan yang kita sebut puisi hari ini. Dan bentuk manapun yang ditunjuk sebagai puisi itu sebenarnya akan lagi-lagi kembali kepada penyairnya, kepada penulisnya. Seperti apa dia menyikapi yang dia percayai sebagai puisi. Jadi apakah dia memposisikan diri yakin terhadap apa yang dia tulis, atau dia adalah seseorang yang menempatkan diri sebagai pencari. Itu nanti akan memberikan kita titik mula yang spesifik. Nah, setidaknya nanti teman-teman yang ini, kalau memang punya niatan serius menulis, itu setidaknya memancing gitu kesadarannya untuk mencari itu. Lalu di pertemuan kedua kemarin membicarakan itu tajuknya kotak perkakas puisi. Lalu saya isi dengan semacam bedah unsur intrinsik bersama gitu. Kita coba membaca bagaimana sebuah puisi, tapi dalam rangka untuk mendapatkan hal-hal yang kita perlukan sebagai penulis. Jadi tidak cuma membaca puisi sebagai konsumen atau pembaca biasa, pembaca sastra gitu, tapi kita membaca puisi untuk modal menulis puisi. Karena memang di antara berbagai macam modal yang kita butuhkan untuk menulis puisi, kasanah literatur, pembacaan kita terhadap berbagai macam genre puisi yang ada itu juga sangat penting. Secara sederhana tuh mikirnya harusnya seperti ini. Apakah puisi yang kita tuliskan hari ini itu hanya sekedar mengulang bentuk-bentuk yang sudah ada? Karena kalau kita ngomongin hanya sekedar mengulang ucapan-ucapan yang sudah lahir di masa lalu, jadi kita akhirnya tidak lagi memiliki kepedulian atau bahkan sumbangan terhadap bahasa. Padahal setidaknya puisi itu harus mempunyai hubungan mesra terhadap bahasa. Bahasa dalam bentuk apapun, tidak hanya sekedar sebagai bahasa tulisan maupun ucap, tapi bahasa dalam ukuran yang paling sederhana yaitu kode. Kira-kira begitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat video yang sudah diunggah oleh teman-teman. Hari ini akan masuk pada bagian metode. Di metode yang pertama, kalau kemarin itu kan kita masih ngomongin modal. Hari ini kita akan coba masuk secara praktik ya. Dimulai dengan apa yang dulu diajarkan kepada saya juga oleh salah seorang guru saya ketika nulis gitu. Jadi seperti seorang bayi itu mengenal bahasa dari apa yang dia dengar kemudian dia tirukan. Jadi memang proses belajar itu sepertinya kalau dalam kesejarahan manusia, akhirnya kita pahami proses mimesis itu adalah proses yang alamiah dan naluriah. Dia berjalan secara alami dan naluri. Baik itu meniru hal-hal yang serupa dengan kita, maupun meniru hal-hal yang kita pahami di luar diri kita, di luar hal yang sama dengan kita. Jadi saya minta tolong kepada panitia untuk membagikan layar presentasi yang sudah saya siapkan. Ya, ditunggu ya teman-teman, akan di-share oleh Mbak Ica.
untuk materi kita pada hari ini. Nah, jadi mungkin secara singkatnya kemarin kan teman-teman sudah belajar ya untuk mengenal pertama, mungkin mengingat dan juga mungkin modal itu terkait masalah unsur intrinsik gitu. Makanya kemarin dinamakan kotak perkakas ya. Ini ramai nggak saya? Nggak apa ya. Nah jadi untuk yang sekarang, nah ini secara langsung tadi udah disebutkan oleh guru kita pada hari ini itu masalah cara menulis teknik, kita. Ya, teknik menulis. Nah, teknik menulis. Jadi ditunggu ya teman-teman untuk materi pada kali ini. Dan juga mungkin diingatkan lagi kalau mungkin belum sempat ataupun tidak sempat hadir di pertemuan sebelumnya, silahkan langsung aja ke YouTube Teater Gapus, sudah di-share di grup juga untuk melihat pertemuan secara full pada pertemuan kemarin. Jadi mungkin kalau mau secara aktif silahkan ketika pemaparan materi, kalau sudah ngempet ada mau pertanyaan silahkan aja langsung chat di kolom chat. Jadi nanti ketika mungkin sudah selesai dijawab ataupun pas saat acara berlangsung akan dijawab secara langsung. Nah ini ya sudah ada PPT pada kali ini, jadi saya serahkan langsung pada Mbak Anda, silahkan. Ya, saya sengaja memilih simbol bayangan. Kalau teman-teman sempat agak perhatian sama kurikulum yang sudah dibagikan ya, baik di sosial medianya Teater. Ini akan terus-terusan kita coba pelajari sebagai sebuah perwakilan entitas, baik itu puisi ataupun diri kita sendiri sebagai seorang penulis. Nah, kali ini yang saya maksudkan dengan memilih bayangan itu adalah memilih bentuk puisi yang akan kita mimesis. Ya. Bisa lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini saya sajikan definisi mimesis yang saya ambil di Wikipedia. Mungkin kalau teman-teman sastra Indonesia mestinya sudah dapat materi mimesis di teori sastra. Kalau tidak berubah ya kurikulumnya ya. Karena dulu saya juga mendapatkan dasar teori ini dari kelas teori sastra. Cuman ketika kita membicarakan kebutuhan menulis, tentu saja penerapannya tidak semetodik atau tidak seformal seperti kita ketika menempatkan diri sebagai seorang kritikus atau pembaca serius. Enggak. Nah, tapi sederhananya, yang jelas mimesis ini pengertiannya memang seperti itu, yaitu istilah yang digunakan dalam kritik. Di antaranya adalah, jadi ini maksudnya padanan kata ya, yang biasa digunakan juga untuk menyebut mimesis, yaitu imitasi, kesamaan non sense, penerimaan, representasi, mimikri, tindakan ekspresi, tindakan menyerupai, dan penyajian diri. Jadi nggak cuma kita menyerap figur yang akan kita tiru, tapi mimesis ini juga meliputi usaha kita memproyeksikan apa yang kita tiru. Jadi mimesis ini adalah proses dua arah. Ya, jangan memahami mimesis ini hanya sebagai proses satu arah. Jadi meniru itu nggak cuman kita paham apa yang kita tiru, tapi kita juga sadar kita menampilkan apa dari apa yang kita tirukan. Jadi jangan kayak begini, jangan nanti menghindari pikiran seperti ini. Oh, saya mimesis puisinya Sapardi.
Terus menulislah. Kita akhirnya memberikan pernyataan bahwa puisi saya ini seperti puisinya Sapardi. Padahal kalau itu dibaca ulang secara berjarak gitu ya, kita nggak sadar bahwa nggak ada Sapardinya. Cuman kita aja yang sok-sok merasa bahwa puisi kita sudah mirip dengan puisinya Sapardi. Nah, jadi selain sadar dengan apa yang ditiru, kita juga jadi nggak pasif ya sifatnya ya. Bisa lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ya ini mungkin juga kemarin kalau saya nggak salah ingat sempat disebut juga di kelas penulisan prosa ya, kalau teman-teman juga ikut bersama Pak Indra Cahyadi kemarin. Jadi memang sepertinya ini mungkin kebetulan aja ya saya punya pikiran yang sama dengan Pak Indra Cahyadi ya. Mungkin penulis-penulis lain akan punya metode yang berbeda gitu ya. Nah, cuman ini sekali lagi, jadi dia bukan sekedar menjiplak template. Nah, jadi proses mimesisnya ini nanti mungkin teman-teman akan menyadari bahwa ini ternyata lebih rumit daripada yang saya duga gitu kayaknya. Karena ini tetap semua ini ada berangkat dari pengalaman saya pribadi. Jadi dulu saya juga melakukan hal serupa. Dulu saya waktu pertama kali menulis, sebenarnya saya sudah melalui beberapa waktu menulis dengan gaya saya sendiri gitu, yang saya kira gaya saya sendiri gitu ya. Yang namanya juga penulis amatir ya, sok-sokan merasa bahwa sudah punya gaya sendiri gitu. Tapi terus kemudian ketika disadarkan gitu, akhirnya ketahuan bahwa oh ya ternyata bentuk puisi saya itu masih lemah gitu. Nah, terus kemudian satu ketika menyarankan saya untuk melakukan teknik mimesis dulu. Gunanya lagi-lagi untuk menyadari bentuk original saya sendiri. Gitu. Nah, jadi apakah saya punya perbedaan yang cukup dominan dengan penulis-penulis lain? Gunanya nanti ya lagi-lagi untuk cari originalitas, baik secara tematik maupun bentuk. Gitu. Nah, ini tidak dilakukan hanya sekedar cari template-nya Sapardi. Nah, seperti itu. Dulu yang setelah saya pilih gitu, terus yang saya jatuhkan pilihan sama punyanya Sapardi. Nah, yang dimaksud bukan sekedar menjiplak template-nya ini seperti apa terus. Nah, ini silakan lanjut lagi ke halaman berikutnya. Nah, ternyata kira-kira kalau saya rumuskan itu ada 3 tahap. Ya, 3 tahap yang bisa teman-teman lakukan. Ini juga merupakan 3 tahap yang dulu saya lakukan. Itu yang pertama adalah sebanyak mungkin, sebisa mungkin cari referensi tekstual. Referensi tekstual ini ya berarti cari buku-buku tentang penyair-penyair ya. Puisi-puisinya baik berupa antologi maupun esai-esai. Ya, jadi penyair-penyair kita tuh juga tidak hanya sekedar nulis puisi, mereka juga menuangkan pikiran-pikirannya melalui esai, cerpen, dan putik. Ketika putik ini berarti kita ngomong pola unsur intrinsik. Nah, gitu. Ini sebenarnya hubungannya sama kelas yang kemarin. Terus yang ketiga ada tentang gaya dan sudut pandang. Nah, ini yang paling susah nanti. Ya, secara rinci nanti kita jelaskan satu-satu nih. Yang dimaksud dengan referensi tekstual itu yang gimana, genetika politik itu seperti apa, terus gaya dan sudut pandang itu seperti apa. Nah, jadi ini masih pada tahapan memilih ya. Jadi memilihnya itu pun kita nggak
nggak bisa nggak bisa asal ya, jangan asal. Kita juga mesti mempertimbangkan dengan satu, selera kita, itu penting. Selera itu penting. Lalu kedua, kemampuan. Jadi ketika kita menulis, kita harus juga mengukur kemungkinan pencapaian saya itu di titik ini itu sampai seberapa. Jadi tidak perlu terburu-buru. Sekali lagi, seperti yang di kelas kemarin saya sampaikan, tidak perlu terburu-buru. Kalau memang prosesnya panjang, tidak perlu terburu-buru. Kalau memang disadari bahwa sekarang saya kayaknya masih harus belajar ke teks-teks yang sederhana gitu. Jadi ya sudah, kita sabar dulu ada di level itu. Ya. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, penelusuran tekstual ini setidaknya mesti kita lakukan dengan membaca intensif minimal 1 antologi karya penelitian X. Ini lagi-lagi masih milih. Kan saya yakin teman-teman ini sudah punya khazanah perpuisian yang cukup kaya gitu ya, sudah baca karyanya 50 atau 500 penyair dunia dan Indonesia. Nah, setelah pembacaan yang sifatnya umum begitu, mestinya kita akan punya jatuh cinta sama satu buku atau satu puisi gitu. Nah, ketika kita sudah menemukan target itu tadi ya, target hati itu tadinya, mestinya teks itu yang nanti akan kita baca lagi berulang kali secara intens. Kalau dulu saya, karena saya minat itu waktu itu Sapardi, saya suka Sapardi memang untuk bacaan, tapi sebenarnya waktu menulis tulisan saya sama sekali nggak kayak Sapardi gitu. Tapi terus kemudian ketika diminta untuk melakukan memesis, akhirnya saya putuskan untuk secara intensif memesis Sapardi. Dan memang ini. Jadi dulu itu satu buku itu berupa fotokopian, karena saya nggak menemukan itu sebelum bukunya dicetak ulang hardcover itu ya. Jadi tahun berapa itu ya, 2011 awal gitu. Sebelum buku itu dicetak ulang, saya kesulitan kan menulis. Akhirnya saya fotokopi kenyataan. Fotokopian itu yang saya bawa tiap hari, saya baca ulang secara intens. Nah, ini bisa saya sebut sebagai sebuah langkah yang minimum tapi maksimum gitu, semacam kita mempelajari hal yang banyak dari objek yang kecil gitu, kayak misalnya kayak dokter gigi ya. Dokter gigi itu kan spesifik ya, dia hanya fokus untuk ngomongin kesehatan gigi, tapi mulai dari akar sampai gusi itu seluruhan mulut ini dia pelajari secara detail. Jadi pembacaan intensif terhadap satu karya ini nanti akan mengarahkan kita untuk ke langkah yang lebih lanjut. Ini adalah semacam tahap awal ketika memilih. Bisa lanjut ke halaman berikutnya. Nah, dari hasil membaca intensif itu nanti kita akan mestinya bisa, sekalipun nggak punya skema reng-rengan secara tertulis gitu ya, tapi dalam kepala kita itu nanti alam sadar dan alam bawah sadar kita itu Nah, DNA puitik itu apa? Sebenarnya DNA puitik ini secara sederhana bisa kita pahami sebagai pola intrinsik, pola puitik seperti yang kita sudah coba secara sederhana di kelas yang kemarin. Nah,
DNA puitik ini itu nanti pertama-tama kita akan mencoba menemukan perpuisi, lalu kita akan coba secara intens gitu, semacam mencari sari atau abstraksi dari semua puisi karya penyair itu. Makanya kita juga butuh tulisan-tulisan lain selain puisi. Jadi waktu dulu mengisi Sapardi itu juga yang saya baca itu esai-esai beliau. Kan Prof. Sapardi itu juga guru besar ya sastra Inggris gitu. Terus saya mencoba untuk membayangkan kira-kira dengan kelahiran bentuk puisi yang seperti itu, katakanlah saya mencontohkan beberapa puisinya yang sering dibicarakan orang, katakanlah mulai dari Hujan Bulan Juni, terus Di Restoran, terus di situ Sihir Hujan atau yang Ayat Api dan lain-lain itu. Nah, dalam perjalanan itu saya menemukan ada rantai DNA tadi, ada rantai genetika yang tidak hanya ngomongin template. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar puisinya Sapardi Di Restoran ini saya ganti katanya, pakai simbol saya. Kita sekedar mengganti simbolnya itu tidak lantas menjadikan itu puisi milik kita. Nah, ketika kita sudah mendapatkan sari DNA puitiknya itu, yang mesti kita lakukan dalam tahap mimesis ini adalah di halaman berikutnya, di tahap akhirnya itu sama seperti mencoba untuk menebak si penyair ini ada di titik mana. Makanya saya tulis di situ bayangan, kita lihat bayangan ya, itu memiliki titik sudut pandang sesuai dengan posisi fisik pemiliknya. Ketika kita membaca puisinya, kita tuh nggak bisa langsung menebak Sapardi itu orangnya seperti apa. Kita nggak bisa menebak W.S. Rendra itu orangnya seperti apa. Kita akan cuma lihat bayangannya aja. Nah, dalam proses mimesis diibaratkan itu kita gimana caranya menulis seolah-olah kita tuh nanti akan membentuk bayangan yang paling mirip dengan yang sudah kita rumuskan. Hasil bacaan kita terhadap puisi-puisinya Sapardi, W.S. Rendra itu bayangannya. Kita kan nggak bisa jadi Sapardi, nggak bisa jadi W.S. Rendra. Tapi kita niruin dari lihat bayangannya. Oh, bayangannya begini gitu. Kira-kira nanti kita harus berdiri di jarak berapa meter supaya punya bayangan yang sama seperti itu. Makanya yang saya tulis tadi adalah ngomongin sudut pandang. Kita nggak cuma ganti template, kita juga mencoba untuk melihat dari titik Sapardi melihat. Sapardi punya bayangan seperti itu, punya puisi seperti itu, karena Sapardi berdiri di sini. Makanya puisinya seperti ini, bayangannya seperti ini. Nah, kita kan nggak bisa jadi ini. Yang bisa kita lihat adalah semirip mungkin gimana caranya punya bayangan seperti ini. Padahal kita nggak benar-benar tahu Sapardi ini berdiri di mana. Kita cuma menebak saja. Nah, itu yang terus kemudian nanti akan terproses gimana caranya kita menempatkan logika kita seperti logika Sapardi. Nah, makanya
Saya tidak tahu apakah penyair-penyair lain yang melakukan hal yang serupa. Tapi yang saya sarankan adalah kalau bisa memang secara intens cukup memilih satu bentuk atau satu penyair saja ketika menulis. Jangan apa ya, mungkin jangan serakah. Jangan serakah, baca banyak puisi berbagai bentuk. Terus nanti hari ini nulis ini, besoknya ganti lagi, besoknya ganti. Nah, pergantian seperti itu tuh nanti akan bikin apa ya? Bikin gaya kita sendiri tuh jadi kabur, konsistensinya jadi kabur. Jadi kita akan malah memperbesar kemungkinan untuk kehilangan jejak ke diri kita sendiri. Tapi kalau yang ditiru satu, kan semacam kita berjalan ke satu tujuan. Jadi mau balik ke diri kita sendiri nanti itu nggak bingung. Tapi kalau kita berjalan punya banyak tujuan, ibarat kita masuk labirin. Kita bisa ke titik A, B, C, D, E, terus nanti mau kembali lagi ke diri saya lewat mana? Nanti akan berpeluang besar jadi malah kehilangan dirinya sendiri. Maka saya sarankan bisa memilih satu penyair saja atau satu bentuk puisi tertentu. Satu bentuk puisi tertentu ini misalnya katakanlah sampai muntah. Atau misalnya nulis puisi soneta sampai muntah. Kalau udah muntah, baru dilegain dulu. Jadi pasca ini tuh sebenarnya ada momen istirahat. Jadi momen untuk mengambil nafas. Silakan ke halaman berikutnya. Nah, makanya jadi untuk menjadi pemilik bayangan X, kita mesti menulis sebanyak mungkin, seintens mungkin, sampai bisa berdiri di titik yang mirip dengan penyair X, seperti yang saya bilang tadi. Dan ini adalah tahap panjang sekali. Kalau dalam pengalaman saya, kalau memang saya nggak tahu sih, tapi saya merasa proses menulis saya berjalan bagus. Jadi waktu itu saya memang membasis puisinya Sapardi, tapi ternyata puisi-puisi saya yang lahir itu tetap berbau yang surrealis gelap gitu, nggak kayak punyanya Sapardi yang ada kadang puisinya Sapardi terasa surrealis tapi manis dan bening gitu. Nah, yang saya tulis itu ternyata tidak punya itu, dan akhirnya itu yang kemudian menyadarkan saya bahwa ini loh bedanya saya sama Sapardi. Ini yang surrealisme gelap ini tadi. Kenal gaya orisinal saya itu dari situ. Ya kalau itu masih bisa diterima sebagai hal yang orisinal ya. Cuman balik ke tujuan kita. Mimesis itu sebenarnya bukan sebuah upaya kita untuk menjadi seperti Sapardi, menjadi seperti Gunawan Muhammad, menjadi seperti penyair yang besar lainnya, enggak, tapi untuk upaya menemukan diri kita di antara bayangan yang coba kita tiru. Seperti itu. Ya. Teman-teman misalnya ada yang mau disampaikan bisa interupsi bentar atau mungkin ketik di kolom chat gitu. Karena hari ini karena kita masuk metode ya, jadi mungkin sudah dibagikan di grup peserta. Jadi agendanya hari ini tuh adalah percobaan singkat melakukan mimesis gitu. Jadi nanti kita akan ambil waktu hari ini 30 menit nulis langsung ditulis, langsung jadi, nanti di akhir kelas akan kita bahas. Silakan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, makanya ini masuk tugas 1.
Ya, saya sudah minta panitia untuk membagikan berkas 3 puisi yang secara dasar bentuknya, terus teknik metaforanya, silakan teman-teman ya. Terus setelah itu pilih salah satu. Lalu nanti kita akan ambil waktu 30 menit. Saya bisa minta tolong panitia untuk jadi ini ya, alarm 30 menit apapun yang dihasilkan nanti dengan tema bebas, dengan panjang bebas, kan kayak Nocturno itu kan pendek, tapi teman-teman bisa menulis dengan mimesis itu tapi bentuknya panjang boleh. Kayak perempuan yang diraja menjelang malamnya GM itu panjang, lumayan panjang. Teman-teman mau nulis pendek tapi dengan mimesis itu boleh. Atau seperti yang bulu matamu pada gelalangnya Jokpung itu ya sedang lah ya, panjangnya sedang. Mau istilahnya pokoknya panjangnya bebas. Tapi yang coba di mimesis nanti itu adalah bagaimana puisi-puisi ini tuh punya bangunan gitu, dan menawarkan sebuah sudut pandang. Itu yang mestinya teman-teman coba tangkap hari ini. Nah, setelah 30 menit nanti kita nulis, teman-teman bisa kumpulkan. Ini nanti silakan disepakati pengumpulannya via chatroom Zoom ini atau via grup. Ini apa sampai dibicarakan. Terus setelah 30 menit nanti saya akan pilih satu atau dua hasil atau ada yang bisa dilanjutkan lagi ke seperti itu. Jadi untuk pengantarnya ini nanti kita menulis bisa dipajang pengantarnya. Jadi sampai di sebelum mulai teman-teman mungkin kalau ada yang bertanya bisa sekarang. Oke, ini suaraku kedengar Mbak ya? Ya, dengar. Oke, jadi mungkin nanti ini ada waktu setengah jam Mbak ya untuk teman-teman nulis. Oke, nanti mungkin kalau sudah selesai langsung kirim ke Ica aja ya, Mbak Ica. Nanti sama Ica nanti ditampilkan di ini, bagikan layar. Gitu aja mungkin Mbak ya. Lewat WhatsApp. Iya, ke WhatsApp. Atau nanti kalau teman-teman sudah ngirim puisi dikirim ke Banda lewat Japri atau gimana Mbak? Apa ke panitia aja? Saya carikan dari panitia. Oke. Sebentar. Berarti ini sampai pukul berapa Mbak? Ini nge-lag 14.30. Oke. Ya. Teman-teman nggak usah khawatir. Karena jelek, malu-maluin enggak ya, jangan begitu. Ya, kita di sini saya juga akan mencoba di sini ya. Jadi nggak cuma saya akan coba nulis juga. Saya menggabung karena seperti janji saya di kelas itu saya juga mengapresiasi dari orang yang baru melakukan diskusi. Jadi saya juga semi jadi siswa di sini. Udah, kira-kira gitu aja ya. Teman-teman gak ada pertanyaan kan ya? Lanjutkan. Kalau enggak, tulis silakan nanti balik lagi
jelas nggak tuh? Monggo teman-teman, ada yang ingin tanyakan dulu mungkin sebelum mulai menulis, karena itu ada harap tenang. Oke, silahkan teman-teman, atau masih ini, atau mau langsung oh Cane ada nih, monggo silahkan langsung aja ke mikrofonnya. Ya, halo Mbak Nan. Ini sebenarnya aku masih ada sedikit hal yang dibingungkan sih Mbak terkait mimesis ini ya. Ini kan kita mencoba untuk meniru sudut pandang dari penyair. Nah, ketika kita dalam proses memilih tiruan atau dalam memilih sudut pandang tersebut, itu apakah kita mencoba untuk meniru yang benar-benar sama dengan penyair, atau kita mencoba untuk memberikan jarak itu kepada penyair, dalam artian ya enggak ya membantu puisi kita untuk tidak terlalu mirip dengan penyair itu, atau memang dalam mimesis sendiri semirip apapun itu pada dasarnya setiap penyair itu sudah memiliki ciri khas tersendiri. Mungkin itu sih Mbak yang mau saya tanya. Kasih. Kalau saran saya ketika proses awal mimesis lebih baik dicoba semirip mungkin dulu. Lagi pula kita ketika menuliskannya tidak ada jaminan bahwa puisi yang kita hasilkan itu benar-benar mirip. Misalnya katakan sekarang saya mau mimesis nocturnum. Terus saya nulis puisi. Iya, bagi saya ini mirip nocturnum, tapi apakah ketika dihasilkan puisinya sudah saya tulis, apakah benar-benar sudah seperti nocturnum, sudah semewah nocturnum? Itu kan kita belum tentu akan mencapai titik itu. Nah, jadi semangatnya ya diusahakan semirip mungkin dulu. Lihat antara puisi kita dan puisi nocturnum. Ini apa bedanya dua-duanya? Kenapa kok? Padahal menurut saya mirip gitu, atau mungkin ada bedanya, atau nanti dalam proses pembacaan itu tadi kita akan melihat bahwa oh ini loh garisnya seperti apa, macam itu. Jadi untuk pertama motivasinya adalah jadi semirip mungkin. Karena nanti seperti yang saya bilang di awal, proses meniru dengan menampilkan yang kita tiru itu dua jalur yang yang lain ya, bukan berbeda, tapi itu dua jalur. Itu kita nggak bisa pahami itu sebagai satu proses aja, enggak, itu dua proses dan nggak mudah. Jadi silakan dicoba semirip mungkin. Kalau berhasil berarti kita punya potensi menjadi lebih unggul dari Sapardi. Misalnya seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Anda, cukup jelas. Oke. Semangat. Yang lain, teman-teman yang lain? Oke, ada lagi nggak ini yang ingin tanya? Kalau nggak ada, kita langsung aja ya. Pas banget 15.00. Ada waktu setengah jam kita nulis. Oke, ada lagi nggak? Langsung kita geser ke halaman ini. Kanan. Ini Mbak Ilma ini kayaknya mau ngomong deh. Oh, belum. Boleh kalau mau. Nggak tahu nih Mbak Ilma.
Oke, nggak ada mungkin ya. Apa Kalau ya nggak ada, ini? ini apa presentasinya bisa langsung digeser ke harap tenang aja. Ya, oke. Kita nulis Ya. bareng-bareng ya, 30 menit ya. Siap, ayo berangkat. Aku sambil ini ya. Matiin mikrofon sama kamera ya. Kita setengah jam. Yuk. Semangat ya teman-teman. Ini teman-teman panitia kalau mungkin biar mengisi keheningan gitu ya, bisa muterin musik yang enak gitu. Monggo Ica, musiknya nyalakan. Kok suaranya? Ya, halo, mungkin yang baru datang Mbak Iti sama Mbak Vita. Jadi saat ini kita ada waktu 30 menit untuk menulis puisi ya. Jadi silahkan memimesis 3 karya puisi yang sudah saya share di grup. Jadi monggo sampai pukul 14.30 ya. Dia
Ya, halo Fajar, ini yang baru datang ya. Jadi saat ini kita ada waktu selama setengah jam sampai 14.30 untuk menulis puisi. Oke, guys. Jadi nanti untuk materinya silahkan untuk memimesis karya 3 puisi yang ada di grup itu. Oke, jadi nanti kita bareng-bareng ngobrol terkait karya teman-teman di sini. Jadi monggo sampai 14.30 kita menulis puisi. Ini dikumpulkan di mana, Mas, puisinya? Nanti kirim ke Ica ya. Oh, oke.
lagi ya teman-teman. Jadi monggo kalau yang sudah langsung aja serahkan atau japri langsung Ica untuk menyerahkan puisi hasil dari tulisan teman-teman selama 30 menit kurang 5 menit ini. Jadi yang masih belum silahkan gunakan waktu selama 5 menit ini untuk menulis. Semangat, semangat.
Oke, sepertinya sudah waktunya kita diskusi karya. Sebelumnya mungkin selamat datang Bu Wulan. Jadi sudah waktunya kita ngobrol dan diskusi perihal karya dari teman-teman penulisan pada hari ini. Ica, gimana, Ca? Bisa ditampilkan karya dari teman-teman? Saya sudah ngirim, tapi jangan tampilkan karya saya dulu. Nah, itu dia. Ada request. Teman-teman dulu lah. Nah, ini. Wulan. Ilma Arrafina Fi'ah. Ilma Arafina Fi'ah. Ya. Ini ya teman-teman, berarti ini ya sambil kita baca bareng-bareng dulu ya. Hasil-hasilnya gimana?
Ini puisi terakhir, masih ada yang lain? Delapan puisi. Pesertanya ada sekitar 10. Sebentar, ada satu lagi Mbak Naya. Oke. Oke. Di antara semua yang sudah terkumpul ini, sebenarnya kita ini ya sudah sedikit bisa menebak gitu kira-kira masing-masing orang ini memilih puisi yang mana. Tapi mungkin akan tentu sangat menarik kalau 1-2 teman bisa mempresentasikan tesis. Jadi maksudnya kita saling bertukar sudut pandang gitu ya. Kalian menangkap hal seperti apa dari puisi itu, terus yang kalian menyesis itu apanya gitu ya. Terus hasil yang kalian tuliskan itu kemudian dilahirkan kembali menjadi seperti apa. Ya, saya tawarkan untuk teman-teman peserta, siapa yang mau mengambil kesempatan untuk mempresentasikan proses memesisnya selama 30 menit tadi. Proses yang singkat, tapi alhamdulillah ternyata semuanya juga cukup berhasil menulis puisi ya, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang kelewatan. Silakan. Bisa dari Ilma ini mungkin, atau Afan, Fajar mungkin.
masing-masing pasti punya hasil tangkapan yang berbeda. Mungkin sama-sama mimesis nocturno, tapi yang ditangkap dari nocturno beda antara satu orang dengan yang lain. Monggo. Siapa dulu nih? Mbak, saya acak aja ya. Ini Mbak Ilma, Mbak Ilma kayaknya udah hilang. Kelempar mungkin sinyal. Sepertinya. Oke, coba Cak turun. Mas Fajar ini baru gabung tapi udah bisa nulis puisi langsung. Jadi monggo Mas Fajar bisa bergabung mungkin untuk mempresentasikan hasil tulisannya. Ya. Merepresentasikan ya, Mas. Iya. Ya. Presentasi tadi. Saya di sini ingin merepresentasikan Nocturno dengan wujud kuasa yang berbeda dari yang sebelumnya. Di mana Nocturno yang sebelumnya itu seolah ya yang saya sebut dalam sajak saya ini yaitu seorang penyair yang cengeng. Di mana ia seolah tidak mempunyai kuasa secara untuk berebut dengan cahaya bintang dan angin yang pucat. Oleh karena itu saya langsung memberikan kata pengantar atau prolog di mana bahkan bukankah malam ini dicipta untuk kumiliki saja. Bahwasanya saya mempunyai kuasa untuk memiliki sebuah malam. Nah, tapi saya ingin istilahnya mencoba untuk mengkreasi kembali gambaran imaji yang pertama bahwa saya ini memang benar punya sebuah kuasa seperti itu. Nah, terus dilanjut yaitu sebenarnya aku enggan memiliki jikalau harus bersih tegang dengan cahaya bintang. Lalu dilanjutkan lagi yaitu dengan kata sebenarnya aku enggan memiliki jikalau akan berebut dengan angin yang pucat. Sebenarnya aku ini dalam saja ini memiliki enggak sih? Memiliki malam atau gimana? Nah, itu yang memang coba ingin aku gambarkan, terutama di sajak terakhir yaitu sebenarnya aku sudah memiliki tanpa harus berpikir kapan engkau dapat kutangkap. Kira-kira ini yang memang coba saya gambarkan bahwa bener gak sih aku itu duwe kuasa nggak miliki? Sebenarnya kayak gitu. Oke, satu lagi Adnan, silakan dilanjutkan ke halaman berikutnya. Siapa nih posisinya siapa? Kayaknya Fajar tadi sambil presentasi sambil menang. Oke, selanjutnya ini Mbak Ahlul. Halo Mbak Ahlul. Halo Mbak Ahlul, bisa bergabung dengan kita? Mungkin ini sih Cane yang tadi kan sempat bertanya ya sebelum sebelum kita mulai nulis mungkin Ya, itu situasi Mbak Anan ya. Ini dari judul sudah ketahuan sih kepemimpinan. Sebenarnya aku mencari-cari bayangan dari Nocturno-nya Pak Sapardi. Itu kalau aku dari pembacaan aku itu seperti apa ya? Kita nggak punya kuasa gitu. Kita pasrah ya. Emang kita nggak bisa. Aku nggak bisa untuk membuat kamu, memaksa kamu untuk
untuk yang dimau sama si aku lirik gitu. Terus akhirnya aku memesisnya kayak gini sih, memilikimu bagaimana gemersik angin di telingaku, resah dan berlalu. Jelang subuh, tak habis-habisnya malam yang mencoba menjangkaumu, mengadu padaku. Maka dengan seraut keputusasaan, kurelakan kau berlalu, memandangi bintang dan nyanyian burung malam. Kini aku tak lagi tahu kapan kau jadi milikku. Ini ya intinya kalau dari aku mencoba memimesis dari kita nggak kok kita. Aku tuh nggak untuk membuat kamu atau memaksa kamu untuk apa ya? Untuk kalau aku memandangnya, memaknainya itu untuk larut dari keterjagaan di malam hari gitu sih Mbak. Kalau gitu satu tambahan lagi saya mau dengar Adnan. Aku tahu. Oke. Ini aku menulis di jendela aku. Di jendela aku Ini mengenakan Adnan mimesis punya siapa? Nocturno. Nocturno juga. Iya. Coba deh. Nocturno juga seperti apa mainnya? Kalau aku melihat ini ya, kalau tadi kan cuma sekadar ujaran gitu. Nah, di sini aku mencoba adanya komunikasi gitu antara aku lirik dan si kau ini. Nah, mungkin hasilnya jadi seperti ini nih yang ada di layar di jendela aku. Di jendela, aku mengenakan baju dan mendengar kau pergi melenggang ke entah mana. Di jendela ini, aku seperti melihatmu menjadi serigala yang berlarian di tengah ruangan hitam dan segalanya mesti menjadi santapanmu. Dan di jendela ini, aku menghidangkan diriku sendiri. Aku bingung jelasinnya. Oke. Jadi mungkin seperti itu. Coba apa? Kalau tadi kan sepihak ya, ini aku mencoba untuk menghadirkan adanya komunikasi. Walaupun komunikasi ini adanya di pikiran si aku sendiri gitu. Kayak gitu mungkin. Oke, kalau sampai sini ya, apakah Adnan bisa membandingkan sebagai sebuah puisi yang mandiri independen ya, antara puisinya Adnan sama Nocturno, persentase kualitasnya seperti apa? Ini aku harus jawab gimana? Jadi, nah ini ya, ini untuk teman-teman juga ya. Jadi, makanya tadi kan saya bilang, ketika kita meniru sesuatu, kan kita menangkap ya, merekam. Yang kita tiru itu ngapain? Terus kita mencoba sebisa mungkin, semirip mungkin, berbuat, berlaku seperti apa yang kita tiru. Ya. Kalau kita tidak punya track yang objektif melihat diri kita sendiri, kita akan bisa masuk ke dalam jurang persepsi, merasa bahwa diri kita sudah mirip dengan yang kita tiru. Atau bahkan di titik yang lebih buruk menurut saya, yang lebih negatif, itu kita merasa lebih baik dibandingkan yang kita tiru. Nah, makanya harus ada kemampuan untuk membandingkan. Kita melihat punya kita dan yang kita tiru ini secara sejajar itu dari punya Adnan ini, Adnan bisa nggak melihat Nocturno, puisi Nocturno secara independen dan puisinya Adnan secara independen, bedanya ada di mana? Kalau ini mungkin yang pertama aku mengatakannya sebagai jalur komunikasi.
Di Nocturno aku ada sebuah kerelaan dari aku lirik untuk kubiarkan secara berulang. Nah, tapi kalau di punyaku sendiri, di sini bukan kerelaan yang ada, tapi sebuah apa ya? Sebuah angan-angan gitu. Adanya kehilangan. Jadi di sebuah kehilangan tersebut akhirnya ngebuat si aku lirik ini membiarkan pikirannya itu menarik si kau yang dimaksud, yang dituju itu. Ya, makanya aku bilang tadi bahwa dibiarkan saja kalau di Nocturno Sapardi, tapi aku itu ada sebuah jalur komunikasi tapi bukan komunikasi secara real gitu, tapi yang ada di pikirannya sendiri. Kan kalau aku bilang tadi sebuah kerelaan, yang di Sapardi kubiarkan tapi entah bisa kutangkap gitu. Nah, tapi kerelaan yang ada di jendela aku itu lebih, ya sudah, silahkan makan saja diriku gitu. Makanya untuk penutup puisi tulisan saya di jendela aku itu kayak gitu mungkin. Oke. Ya, terima kasih Adnan. Jadi saya harap untuk teman-teman yang lain, Fajar, Chana, dan teman-teman yang tidak sempat mempresentasikan satu persatu puisinya, juga bisa melakukan apa ya namanya itu ya, dua arah sudut pandang yang seperti itu ya ketika mimesis gitu. Nggak cuman melihat puisinya sendiri, tapi balik lagi harus mereview lagi ketika dibandingkan sama yang dia mimesis, sejauh apa berhasil membangun puisinya sendiri. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa semestinya teman-teman tidak perlu terburu-buru mengambil arah arus bentuk yang berusaha untuk menjawab, membongkar, menegasi, melampaui apa yang dimimesis. Contoh ya, saya mau belajar makan. Artinya kan saya lihat dulu orang makan. Di antara banyak ragam orang makan, saya memilih mana yang cara makannya menurut saya paling bagus. Mimesis, ketika kita belajar, jangan dulu kita buru-buru berpikir bahwa saya harus makan ya dengan cara yang lebih bagus daripada ini. Jangan begitu. Tapi kita tiru dulu semirip mungkin. Makan sebagus orang itu. Kalau kita akhirnya bisa menilai diri kita bahwa saya sudah sebagus orang ini cara makan saya. Baru terus kemudian kita melakukan kritik. Dari cara yang bagus makannya ini apa kurangnya? Saya ulang, ilustrasinya saya ulang. Ketika kita mimesis, saya ibaratkan kita ingin belajar makan. Berarti kita ingin belajar makan kan kita belum bisa makan. Kita belum tahu cara makan yang benar. Kita bisa makan tapi kita belum tahu cara makan yang bagus, yang benar kayak gimana. Makanya kita meniru. Banyak cara makan yang beda-beda. Kita hanya pilih satu. Sebagai seorang siswa, kita jangan buru-buru ingin menciptakan jawaban melawan arus atau bahkan melampaui contoh kita. Tapi pertama, kita harus berupaya dulu semirip mungkin cara makannya dengan orang yang kita tiru.
Karena kan kita lihat dia bagus. Kita tiru dulu gimana caranya kita sampai sebagus dia. Sampai kita benar-benar bisa melakukan otokritik, mengkritik diri kita sendiri. Bener nggak kita sudah sebagus dia? Nah, proses ini tuh kalau saya perhatikan di banyak penulis muda itu seringkali dilompati. Proses meniru itu seringkali dilompati. Jadi mungkin karena jiwa mudanya ya, jadi kayak yang lebih bagus dari ini. Padahal kita belum punya modal buat melakukan otokritik. Apakah kita lebih bagus dari Sapardi, lebih bagus dari Gunawan atau Joko Pinurbo? Kita kejar dulu. Nah, jadi dalam proses itu nanti baru kita akan mengalami semacam pendewasaan pengalaman gitu. Karena kita sudah cukup sering, cukup banyak meniru. Ya, sama seperti ilustrasi ketika saya ngomong makan itu tadi. Karena kita sudah biasa makan seperti orang itu, akhirnya kita baru mengambil jarak. Oh, cara orang ini tuh makannya bagus sih. Cara makannya orang ini tuh bagus. Tapi ini ada kurangnya atau mungkin bisa dimodifikasinya tuh di sebelah sini. Nah, kalau kita sudah berpengalaman meniru orang itu, di titik itu baru kita akan tahu berlawanan dengan Joko Pinurbo, berlawanan dengan Gunawan atau yang lain-lain. Biar apa? Biar otokritik kita itu kuat. Jadi harus ada yang namanya pendewasaan dalam mengotokritik diri sendiri itu juga bukan proses yang instan. Makanya kalau kemarin di kelas yang kedua kemarin, kan Fajar kayaknya pas waktu itu kelempar atau gimana gitu ya. Saya sempat sebutkan bahwa Fajar ini kalau menulis puisi nggak sadar sama gaya pribadinya. Dia menulis terus banyak, sementara yang dia tuliskan itu selalu cenderung sama. Tapi ketika diminta untuk melihat sebenarnya diri kamu tuh ada di sebelah mana, itu Fajar sering kehilangan jejak di situ. Jadi memang itu kalau dalam pengamatan saya itu sering kali terjadi karena proses mimesisnya itu bisa dibilang buru-buru. Akhirnya seperti yang saya bilang tadi, kita kehilangan jejak untuk kembali ke diri kita sendiri. Yang lagi-lagi sebenarnya dalam proses awal menulis itu, hal utama yang kita cari adalah diri kita sendiri. Tapi karena kita belum cukup dewasa untuk menulis, kita butuh pegangan. Diri kita seperti apa, dengan cara kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, ini ada message dari Mbak Sarah Safira, artinya harus direview satu-satu puisi. Ya itu kalau panitia mau nambah 2 jam lagi nggak apa-apa. Oke, saya kita juga ini ya mungkin nanti bisa teman-teman lanjutkan di grup peserta ya. Jadi saling memberi komentar gitu ya, kan seru ya kalau jadi melakukan presentasi seperti tadi, seperti Adnan, Fajar dan Chane, diskusi secara lebih intens nanti di grup peserta, silakan. Mungkin mau mengomentari puisi saya, kira-kira saya memesis yang mana? bisa sambil didiskusikan. Jadi saran saya itu ya, ketika mimesis, jangan buru-buru. Biar kita tidak kehilangan jejak menuju diri kita sendiri. Jadi kalau meniru orang makan, ya kita tiru dulu benar-benar. Terus nanti baru setelah bisa, baru kita mencoba untuk
mencari alternatif. Jadi makanya penulis-penulis baru itu pertanyaannya tuh langsung ke gimana caranya saya menemukan diri saya. Itu nanti dulu, itu panjang itu prosesnya. Jadi kira-kira ya untuk 3 puisi ini begitu ya. Sebenarnya kalau untuk hasil puisinya ya saya kira saya akan dapat menjadi satu anak tanggal supaya kita bisa berkembang ke tahapan yang lebih lanjut, itu belum tentu. Nah, itu teman-teman harus godok lagi. Proses mimesisnya tuh memang panjang dan ya tidak akan mungkin bisa habis dalam 1 kali kelas. Ini kan hanya sekedar saya melemparkan konsep untuk teman-teman praktikkan secara mandiri dalam durasi proses yang lebih intens gitu ya. Jadi untuk kedepannya semoga bisa melakukan proses mimesis yang lebih sabar dan lebih maksimal lagi seperti itu. Karena ini kan percobaan singkat ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan hanya berhenti ketika mimesis 1 puisi, enggak boleh, haram itu ya. Jadi harus sabar, secara intens dipegang 1 penyair atau 1 bukunya, didukung sama tulisan-tulisan beliau yang lain, bisa berupa esai, novel, atau mungkin status-status Facebooknya ya misalnya nih, untuk benar-benar tahu sudut pandang beliau. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau sampai sini kalau mungkin ada yang tanya, boleh deh, kayak nambah 10 menit masih bisa ya teman-teman panitia ya. Barangkali ada yang mau tanya. 10 menit, kita kasih nih. Jadi monggo ada yang mau bertanya. Saya, Mbak. Silakan. Nah, ini Pak Mas Fajar. Misal, Mbak, ketika kita proses dalam mimesis puisi, bagaimana ketika seorang penyair itu memunculkan diorama yang baru, kayak misal dunia yang baru dari sesuatu puisi yang lama. Apakah itu memang ada sebuah batasan atau memang ada batasan sebenarnya? Ya, terima kasih Fajar. Teman-teman harus sepertinya agak memberi batas antara melahirkan karya mimesis dengan karya interteks. Jadi mimesis itu bukan interteks. Kalau interteks, kalian bisa ambil arah bebas. Makanya tadi kan di presentasi saya, yang saya bebaskan adalah tema dan panjang puisinya. Tapi kalau teknik permainannya, terus pola metaforanya, pola hubungan antara arti lirik dan kaumnya, semestinya diusahakan biar sama dulu, supaya kita bisa merasakan titik yang diambil si penyair ini secara utuh seperti apa. Apakah kita bisa secara total menjadi aku, seperti Sapardi menjadi aku. Nah, itu dulu yang mestinya dicari. Jadi beda antara mimesis dan interteks. Oke, tadi kayak katakan kayak punya Adnan tadi ya. Ini punya Adnan ini, itu kan dia ambil simbolnya kan range-nya beda ya. Kalau Sapardi tadi pakainya malam hari dengan figur-figur langit gitu ya, bintang-bintang gitu. Nah, di Adnan ini kayaknya suara hutan dan kayak semacam situasi Halloween gitu ya. Ya, situasi Halloween gitu, terus ada jendela kastil yang gelap gitu kayaknya ya. Kalau saya masih bisa merasakan bentuknya Adnan ini, jalur mimesisnya relatif
masih pada jalur yang tepat gitu. Kira-kira gitu. Ada lagi? Monggo, masih ada satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin ditanyakan mungkin. Atau Fajar, gimana Fajar? Ada tanggapan? Udah Mas, cukup saya. Oke, siap. Makasih Fajar. Yang lain mungkin teman-teman? Atau Bu Bulan tadi? Adakah? Kalau nggak ada, mungkin ini aja apa? Penutup pertemuan kali ini mungkin dari Manda. Ya, teman-teman harus tahu kalau saya senang banget tadi selama 30 menit saya itu di luar ekspektasi loh ya. Saya merasakan kegembiraan yang ternyata menyenangkan juga ya, nulis puisi bareng, terus kita sama-sama mendengarkan lagu yang sama ya kan ya, di detik yang sama mendengarkan lagu yang sama gitu, kayak dengan sebuah cara yang magis gitu kita saling terhubung dengan musik dan puisi yang berusaha kita tulis. Itu tadi menciptakan satu ruang puitik yang manis banget dalam kepala saya. Itu satu. Yang kedua, teman-teman bisa mereview lagi nanti materi yang saya sampaikan di kelas ini dan kaitannya dengan materi yang sebelumnya di kelas, terutama yang kelas kedua ya, karena kan kalau kelas pertama itu kan hanya pancingan kesadaran benar-benar dasar aja, tapi yang kelas kedua itu sangat berhubungan dengan kelas yang ini, terutama untuk menemukan genetika tadi ya, DNA puitik dari satu penyair gitu. Jadi bisa di-review lagi. Lalu saya harap proses percobaan mimesis ini bisa teman-teman lakukan kembali di luar kelas dengan intensitas yang lebih maksimal ya, dengan kesabaran yang lebih bagus gitu. Dan nanti dengan pertemuan kemudian ya, kemungkinan metode yang bisa kita padukan dengan apa yang sudah kita bagi sama-sama hari ini. Gitu. Terima kasih. Saya senang. Oke, makasih Mbak Anda atas materi kali ini ya. Ini langsung kita praktik secara langsung karena kan materi kali ini kan lebih ke cara kita menulis. Jadi mungkin itu ya untuk hari ini. Dari hari pertama sampai sekarang terus ada peningkatan dari materi dan apa yang kita dapatkan, dan kepala saya semakin penuh pastinya. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan ataupun kelas penulisan puisi pada hari ini, monggo teman-teman bisa menyalakan kamera dulu, kita foto bersama. Karena tadi kita sudah menulis bersama, mendengarkan musik bersama, mendengarkan materi bersama, endingnya kita harus foto bersama. Ayo, monggo dinyalakan kameranya dulu teman-teman mungkin. Aicha, Afan. Oke, ayo ada lagi yang mau ikut? Tadi puisinya Ica yang mana sih? Kok aku jadi lupa? Ica nggak ngirim ya? Curang. Nanti dia harus kirim di grup itu Ica itu. Iya, nanti teman-teman ditagih ya. Ditagih, Ya. apa itu harus dibahas di grup itu. Betul itu. Iyalah. Minta puisi orang tapi dia nggak nulis puisi, bahaya. Saya aja nulis. Oke, ada lagi yang ingin join? Kita foto bareng-bareng? Kalau nggak ada, mungkin ayo Ica, kita mulai. Tuh, mungkin Oke, siap ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, udah. Mbak Iti belum kelihatan kamera tadi. Lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih kepada semua peserta yang
turut aktif pada kali ini. Ya, makasih ya. Menulis Kalian puisi bareng harus bergabung di kelas yang minggu depan. ke depan. Karena terus akan bertambah, Mbak ya. Betul, Seru Mbak. banget tadi. Aku seneng banget pas dengerin musik bareng itu. Wah, seneng ya. Kayak membayangkan, aku kayak soalnya kan selama ini saya menulis puisi itu sendirian. Kan tidak terhubung dengan siapapun gitu. Tapi hari ini saya menulis puisi terhubung dengan kalian semua. Kayak menambah energi ternyata. Meski mungkin puisi yang saya tulis tadi nggak bagus-bagus banget ya. Tapi membahagiakan. Siap. Makasih, Anda. Ditunggu materi di minggu depan. Jadi untuk teman-teman yang kemarin belum hadir atau belum sempat hadir, langsung saja cek YouTube-nya Teater Kampus Surabaya ataupun link yang sudah saya share di grup untuk melihat materi sebelum ini. Karena materi sebelumnya adalah kelanjutannya. Nah, ini yang kita hadapi pada kali ini. Dan mungkin terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Anda atas materinya. Dan terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Sampurasun, semoga dalam keadaan sehat. Dan kita ketemu di kelas puisi yang minggu selanjutnya. Terima kasih.